gimana nih kalau misalnya udah hamil tua tapi belum ada mules-mules. Di sini aku bakal bahas semuanya secara terperinci dan pastinya bakal kalian mudah pahami. Oke. Maaf ya ada suara motor. Tapi sebelum kalian nonton video ini, kalian jangan lupa subscribe channel YouTube aku, like dan komen. Kalau misalnya kalian ada request untuk dibikinin video apa, kalian boleh langsung ke komen aja. Nanti aku videonya bikinin. Oke teman-teman, lanjut ya. Jadi tentunya kalau misalnya kehamilan udah masuk kehamilan tua, ini bakal jadi angan-angan atau sesuatu yang ditunggu-tunggu setelah kita melewati masa kehamilan kurang lebih 9 bulan ya. 9 bulan lamanya tentunya kehadiran si baby udah pasti dong ditunggu-tunggu. Namun pada kehamilan tua atau menjelang persalinan tetap ada aja gitu ya, apa gitu ya, untuk beberapa orang. Misalnya gini nih, ada yang lancar-lancar aja, tapi ada beberapa orang yang udah masuk kehamilan tua tapi dia malah jadi harap-harap cemas. Selain menunggu kontraksi, ternyata sudah lewat waktu daripada kehamilan, kontraksinya nggak muncul-muncul. Tapi tenang aja, Bunda nggak usah khawatir karena ini tuh bakal dibahas di sini sampai tuntas. Jadi gini Bun, kehamilan itu usianya tidak kita gunakan kalau tenaga kesehatan atau mungkin bunda-bunda juga yang melakukan pemeriksaan tahu dong kalau misalnya usianya tidak dengan bulan, tidak dengan sebutan bulan, tapi dengan minggu, yaitu dari mulai usia kehamilan 1 minggu sampai dengan 40 minggu. Tapi kalau misalnya ternyata di usia kehamilan 40 minggu bunda semua belum ada kontraksi, itu nggak usah khawatir karena kalau misalnya nanti kita kontrol ke dokter, karena kalau misalnya usia kehamilan 40 minggu belum ada kontraksi itu memang diharuskan untuk ke dokter kandungan. Jadi untuk dilakukan USG, pemeriksaan bagaimana keadaan janinnya, bagaimana posisinya, terus bagaimana juga plasentanya, tali ari-arinya, dan air ketubannya cukup atau enggak. Apakah memungkinkan untuk ditunggu gitu? Maksudnya untuk ditunggu di sini seperti ini ya Bun. Jadi kehamilan itu patokannya tidak hanya 40 minggu, tapi boleh sampai 41 minggu. Ada juga yang mengatakan sampai 42 minggu. Tapi kalau misalnya usia kehamilan sampai dengan 41-42 minggu itu namanya serotinus atau kehamilan yang postpartum gitu ya. Postpartum di sini tuh kehamilan sudah lewat waktu. Kemudian serotinus itu keadaan dimana bayinya yang memang sudah seharusnya lahir ini belum lahir gitu. Nah kalau misalnya kata dokternya pas bunda kunjungan di usia kehamilan 40 minggu keadaannya masih baik-baik aja, oke nih bisa ditunggu 1 minggu lagi, berarti nanti nunggu 41 minggu. Kalau misalnya ternyata dalam 41 minggu itu bunda nggak merasakan yang namanya mules atau kontraksi, biasanya dilakukan yang namanya induksi persalinan. Induksi persalinan ini memang diperlukan bagi orang yang kayak misalnya hipertensi, diabetes gestasional yang atau bahasa awamnya itu ya kegemukan atau diabetes gitu ya. Terus ada juga yang misalnya nggak ada kontraksi kayak tadi, atau dengan penyakit-penyakit tertentu atau indikasi tertentu, itu memang dilakukan induksi atau SC gitu. Tapi untuk yang tidak ada his atau kontraksi gitu ya, itu tidak melulu dioperasi Bun atau di SC, di sesar gitu ya. Jadi dilakukan dulu induksi. Kalau induksinya berhasil ya alhamdulillah bisa lahir normal. Kalau induksinya tidak berhasil kemungkinan itu SC. Nah, untuk beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa misalnya aku nggak ada kontraksi, ini ada beberapa faktor. Pertama, dari pola makan. Kedua, dari posisi janin. Ketiga, dari bunda yang kehidupan sehari-harinya kurang olahraga. Terus kalau misalnya intinya kurang gerak gitu kan. Kalau misalnya lagi hamil itu untuk memposisikan bayi kepada tempatnya masuk panggul banyak cara ya Bun. Misalnya bisa dilakukan dengan kayak yoga hamil yang kayak gitu, bisa cek di YouTube atau bisa nggak perlu ikutin kelas gitu, bisa dikerjakan di rumah gitu.
Nah teman-teman semua, bagaimana cara mengatasi ketika kita agak ada kontraksi gitu ya gitu. Yang pertama Bunda harus lakukan itu, kalau misalnya usia kandungan sudah 40 minggu tidak ada kontraksi, lakukan USG. Boleh cek di video aku yang wajib USG gitu ya. Kenapa kita itu wajib USG? Kalian cek di sana. Kemudian nanti kita akan tahu kondisi janin kita, kondisi kehamilan kita seperti apa, dan nanti akan diberikan tindakan berikutnya oleh dokter kandungan. Terus yang kedua itu, Bunda diusahakan untuk rileks, tidak terlalu cemas, karena itu akan mempengaruhi kepada psikologis Bunda sendiri dan kemudian bayi yang ada dalam kandungan. Yang ketiga, Bunda boleh melakukan olahraga ringan seperti senam hamil, yoga hamil gitu, dan lain-lain. Boleh cek di YouTube yang adalah tutorialnya. Kemudian Bunda coba untuk jangan memendam sendiri apa yang Bunda rasakan, coba untuk diungkapkan ke suami, ke keluarga atau teman-teman gitu. Nah Bun, kalian udah tahu dong kan, kalian harus bersikap gimana kalau misalnya belum ada kontraksi. Nah untuk informasi berikutnya kalian tinggal cek video-video aku yang lainnya. Jangan lupa like dan subscribe, komen juga. Semoga apa yang aku berikan materinya itu bermanfaat ya Bun, dan mudah dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.